Halo, selamat pagi Sobat FTI. Selamat datang di podcast Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Di pagi hari ini telah hadir bersama saya, salah satu narasumber terbaik yang ada di FTI Usakti. Selamat datang Pak Dr. Denny Mardian dan Ananda Reihan. Saat ini Bapak Denny adalah sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Elektro di FTI Usakti. Bidang ilmu beliau adalah telekomunikasi. Lalu untuk Mas Rehan, beliau adalah salah satu mahasiswa dari Teknik Elektro angkatan 2021 dan IPK dari Ananda Rehan saat ini adalah 3,71. Nah, di pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan sisi kreatif dan sisi strategis yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Nah, kita akan bahas lebih rinci yang tema podcast kita kali ini adalah kita akan membahas tentang sisi kreatif dan sisi strategis dari program-program studi yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Nah, pertanyaan pertama mungkin akan saya sampaikan ke Pak Denny gitu ya. Nah, Pak Denny, sekarang kan lagi dalam proses penerimaan untuk mahasiswa dan mahasiswi baru gitu ya yang akan memilih studi lanjut gitu ya ke depannya seperti apa. Nah, apa sih Pak Denny yang membedakan program studi dari Teknik Elektro dengan program studi teknik lainnya yang ada di Fakultas Teknologi Industri saat ini? Oke, baik. Saya coba menjawab nih ya. Oke, terima kasih nih Bu Laras pertanyaannya. Halo Sobat FTI juga. Nah, kalau ditanyakan tentang perbedaan dari prodi teknik elektro dengan teknik lainnya, yang jelas secara rumpun itu sama, rumpunnya teknik. Ya. Tapi yang pasti orang awam akan lihat itu adalah perbedaan dari bidang ilmunya, keilmuannya apa yang dipelajari. Nah, elektro sendiri itu kalau mungkin orang dengar elektro pasti berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan kelistrikan. Ya. Kelistrikan tentunya, dan di situ pun cukup luas, tidak hanya kelistrikannya, karena semua barang-barang kita sekarang, device kita itu semua pakai listrik. Nah, tapi di elektro ini memiliki kebidangan yang pastinya dari listrik itu adalah listrik arus kuat. Zaman dulu orang kenalnya arus kuat, yang itu tentang tenaga listrik, pembangkit listrik. Nah, itu tentunya menjadi yang utama, yang pasti orang kenal ya di sini. Nah, kemudian ada lagi arus lemah. Kalau orang kenal juga arus lemah. Nah, di sini kita tuh arus lemahnya itu ada telekomunikasi, ada kendali, ada elektronika dan komputer. Nah, di situ jadi bidangnya di dalam teknik elektro sendiri udah ada sekitar 5 di sini yang termasuk di dalamnya. Itulah yang menjadi pembedanya bahwa bidang kita ini pun cukup luas cakupannya. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Denny terkait perbedaan-perbedaan dari rumpun ilmu dari teknik elektro itu sendiri. Nah, pastikan ada keunggulan-keunggulan dari prodi teknik elektro yang unik gitu, yang bisa ditonjolkan supaya adik-adik calon mahasiswa baru ini yang belum tahu nih gambaran detail dari prodi teknik elektro sendiri itu seperti apa ya Pak Denny ya, keunggulan-keunggulan dari teknik elektro yang khususnya yang ada di FTI Usakti ini? Oke, kalau keunggulan kita bidangnya ya, sebelum keunggulan saya masuk dulu ke adalah bidang elektro ini kan adalah bidang keseharian kita, listrik ya. Bahkan kalau telekomunikasi, apa yang sekarang kita genggam, smartphone kita, handphone kita, laptop, juga komputer, nah itu juga masuk dalam bidang teknik elektro. Jadi keunggulannya di situ pertama pastinya adalah cakupan bidang kita tuh luas. Nah, kemudian satu lagi adalah ini bidang teknik yang dipakai dimanapun. Tentunya kalau teman-teman yang mau masuk ke elektro ini nantinya itu akan masa depannya itu luas sekali bidangnya, cakupannya. Mau di mana saja itu bisa. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, berarti gambaran umumnya gitu ya Pak untuk prospek karir gitu ya, untuk lulusan dari sarjana teknik elektro, kemungkinan besarnya itu sangat luas. Macam-macamnya itu sangat luas, betul, sangat banyak sekali, gitu ya, general. Nah,
apa aja sih Pak Denny kira-kira yang mungkin bisa menjadi masukan gitu ya untuk para adik-adik siswa-siswi gitu ya, untuk para orang tua. Mungkin ada yang mereka tuh belum tahu ternyata prospek karir dari lulusan S1 Teknik Elektro ini bukan hanya sekedar menjadi sarjana kelistrikan, tapi mungkin bisa jadi kewirausahaan atau Pastinya. entrepreneur, apa aja Betul. gitu Pak Dedi prospek karirnya kira-kira. Baik. Jadi kalau prospek karir pastinya bekerja di bidang-bidang yang terkait dengan kelistrikan. Iya, Ya contoh kalau boleh kita sebut misalnya perusahaan listrik negara PLN. iya, Kemudian juga selain PLN juga ada perusahaan-perusahaan yang mendukung PLN. Nah itu juga pasti bisa masuk ke situ. Kemudian dari bidang komputer kita udah nggak bisa ngomong lagi, komputer tuh udah luas sekali, iya. ya. Baik dari sisi hardware-nya, dari sisi software-nya, itu teman-teman dari lulusan elektro bisa berkarir di situ. Di telekomunikasi, nah kita bisa bilang kalau kita mungkin kenal cuma operatornya saja, mungkin kita sebut merek aja ya, misalnya ada Telkomsel, ada Indosat, dan lain sebagainya, Excel, segala macam. Nah itu berkarir pun di situ. Nah selain itu juga pabrikannya mungkin bukan provider apa namanya seperti kayak Huawei, kemudian ZTE. Nah itu bisa karirnya luas sekali, bahkan tidak hanya di Indonesia, Iya, sampai ke luar negeri ya masih banyak masih peluang. kesempatannya, peluangnya luas banget. Justru bahkan cenderung langka ini sekarang ya. Iya, Nah betul, itu betul, dia nih. betul. Seperti itu kira-kira Bu Laras. Oke, terima kasih Pak Denny. Nah, itu tadi dari sisi Pak Denny selaku dosen, selaku sekprodi ya, yang telah memberikan gambaran gitu ya adik-adik terkait prospek karir dari lulusan sarjana teknik elektro. Nah, sekarang supaya adik-adik lebih yakin gitu ya, supaya teman-teman lain juga yang nanti akan mendengarkan atau menyaksikan podcast ini, kita akan mendengar langsung gitu ya dari mahasiswa kita dari teknik elektro yaitu Ananda Rehan yang mungkin bisa sharing nih Ananda Rehan atau bisa menceritakan lebih dulu awal mula kenapa Mas Rehan ini memutuskan untuk memilih menjadi sarjana teknik elektro dan kenapa sih kok memutuskan untuk memilih teknik elektronya tuh di FTI Universitas Trisakti. Silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Laras. Jadi kalau saya boleh bercerita, sebenarnya saya ini dari SMA dulu juga dari research mengenai teknik. Di bidang keteknikan itu saya memang sangat tertarik sih Bu. Terlebih lagi latar belakang dari keluarga saya itu mayoritas memang dari sarjana teknik. Nah, kenapa saya milih teknik elektro? Karena waktu itu saya baca-baca berita bahwa prospek di dunia electric vehicle itu sedang banyak, sedang tinggi. Dan saya berharap saya bisa menjadi salah satu bagian penting di electric vehicle itu Bu. Ya. Nah, jadi setelah saya riset lebih lanjut, rupanya teknik elektro ini merupakan menurut saya prodi yang lumayan menyenangkan lah. Walaupun kita mungkin sering dengar kalau misalnya teknik itu butuh disiplin yang butuh waktu yang teratur. Habis itu kita harus disiplin, manajemen waktu yang bagus kayak gitu. Nah, kenapa saya milih di FTI Universitas Trisakti? Itu dikarenakan saya waktu lagi cari-cari kampus itu saya ngeliat kalau misalnya Trisakti ini punya lab elektro yang lumayan komplit. Dan saat saya masuk ke teknik elektro Trisakti, saya lihat sendiri Bu, benar dari lantai 1 sampai paling atas kan ada di gedung E itu ada 8 lantai Bu ya. Setiap lantai itu ada masing-masing laboratorium yang dipergunakan untuk teknik elektro. Jadi saya semakin yakin, oh ini kayak cocok nih saya masuk sini nih. Jadi saya mau ngambil program studi apa, saya mau belajar apa, kita difasilitasin dengan lengkap. Terlebih lagi Trisakti ini kan punya nama juga ya Bu ya. Iya. Kita juga dari dulu juga orang-orang kenal nih Trisakti adalah salah satu kampus yang lumayan pamor lah di mata-mata teman-teman mahasiswa. Jadi saya memutuskan, oh ini kayak di Trisakti ini salah satu kampus yang bagus. Jadi saya juga tertarik banget masuk ke Trisakti. Akhirnya saya memutuskan daftar Trisakti dan sampai sekarang saya nggak ada menyesal sama sekali masuk Trisakti sih Bu. Oke, jadi kesannya sangat dari awal ya, kesan dari memutuskan untuk memilih teknik elektro tuh kesannya juga sudah baik ya, Iya, Mas benar, Rehan Bu. ya. Terus Mas Rehan juga melihat fasilitas penunjang gitu ya Betul, untuk betul. keilmuan di bidang teknik elektro juga sangat lengkap Iya, ya. betul, Bu. Oke. Nah, Mas Rehan, tadi kan Ibu menyebutkan nih Iya. kalau Mas Rehan tuh punya IPK di 3,71. Iya, benar, Nah, Bu. adik-adik semua di sini artinya Mas Rehan ini adalah salah satu mahasiswa yang akademisnya ini kalau bisa dibilang nanti kalau lulus ya
kategori kumlot ya, Bu. gitu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, amin. Nah, mungkin Mas Rehan bisa jelaskan gitu ya kepada kita semua, kan teknik elektro itu kan terkesan sulit ya, Bu, ya sulit, terus rumit gitu ya. Tapi kok ternyata dari Mas Rehan sendiri bisa meraih gitu IPK yang menurut Ibu juga 3,71 itu sangat tinggi gitu ya. Iya, Bu, Artinya Mas Rehan itu pasti gitu ya, disiplin, rutinitas belajar akademiknya juga baik gitu ya. Atau ada faktor-faktor lain kah Mas Rehan? Atau ada kolaborasi dengan dosen, atau ada kegiatan-kegiatan yang Mas Rehan tuh merasa dari kegiatan tersebut itu bisa menunjang kemampuan pengetahuan gitu ya dari diri Mas Rehan sendiri. Oke, baik. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, Bu. Ya. Kalau menurut saya, mungkin alhamdulillah nih saya bisa dapat IPK yang lumayan, mungkin dibilang tinggi lah. Sebenarnya banyak faktor sih, Bu, kalau kenapa saya bisa mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Tapi yang pertama kalau menurut saya, kalau kita emang udah niat dan kita suka, itu pasti kita bisa, Bu. Jadi saya dari dulu juga, saya udah nanemin, nih bidang yang saya pilih, saya harus suka. Mau nggak mau saya harus suka. Dan kebetulan saya benar suka, Bu. Makanya dari itu, saya waktu belajar pun saya tertarik. Jadi saat saya lagi jelasin sama dosen, lagi ada pemaparan materi, saya selalu dengerin dan saya kalau bisa lagi di luar tuh cari-cari. Kan sekarang juga internet udah banyak, Bu ya. Iya. Kita udah banyak juga, kita nggak bisa pungkiri ada bantuan AI juga, Bu, kalau ingin membantu dalam belajar, membantu dalam kita berdiskusi sama teman-teman. Nah, habis itu faktor-faktor lainnya juga kalau misalnya kalau di kampus kita, Bu ya, itu kan cukup luas, Bu ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng sama teman di tempat-tempat banyak kok, ada misalnya di tempat kita kan ada kayak coffee shop-nya, ada mungkin tempat tongkrongannya lah ibaratnya kayak gitu. Dan juga di Trisakti ini kita juga difasilitasin sama teman-teman ataupun mungkin senior-senior yang ada di organisasi itu ada kayak mentoring untuk belajar kayak gitu sih, Bu. Jadi kita ilmu itu bakal turun terus, nggak cuma dari dosen tapi dari kenalan-kenalan kita, prospek-prospek buat belajar itu banyak, Bu, cakupannya, nggak cuma kita belajar sendiri kayak gitu, Bu. Oke. Jadi keluarga besar di teknik elektronik sangat saling bersinergi ya. Benar, Bu. Jadi antara adik kelas dengan kakak kelas itu tidak ada gap. Betul, semua saling sharing untuk betul. ilmu-ilmu ya, baik dari kakak kelas sampai turun-temurun tuh ya. Iya, jadi betul. sangat kompak. Nah, Mas Rehan, tadi kan kita udah bahas secara akademik gitu ya. Nah, apakah dari Prodi Teknik Elektro itu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan kayak soft skill gitu ya, kemudian keterampilan berwirausaha? Ada nggak sih hal-hal yang mendukung terkait hal-hal untuk mengembangkan kemampuan soft skill-nya? Baik, kalau misalnya saya bisa jelasin itu kan kadang-kadang ada, kita mungkin bisa bilangnya mengembangkan soft skill itu kan biasanya ada tempat-tempatnya, Bu. Mungkin tempat yang paling umum dikenal adalah organisasi kan, Bu. Nah, tapi kalau misalnya saya sendiri, saya kebetulan juga salah satu anggota aktif di suatu organisasi Trisakti, dan saya juga ngikuti yang namanya, biasanya kalau di ranah jurusan itu namanya himpunan. Di himpunan itu biasanya kita mengembangkan soft skill kita, hard skill kita, yang sesuai dengan jurusan kita. Kan kalau saya jurusan teknik elektronik, Bu. Dari program studi saya sendiri juga, sering ada buka kayak misalnya seminar nasional ataupun kayak alumni sharing session, di mana nanti di alumni sharing session itu, di seminar-seminar tersebut kita diajarin banyak hal-hal yang cukup menarik sih, Bu. Kayak kemarin aja saya ambil contohnya itu ada alumni, beliau menjelaskan mengenai penggunaan efek kamera pada pesyutingan film. Itu kan mungkin salah satu bagian dari teknik elektro juga, Bu, karena efek kamera itu kan di dalamnya ada komponen-komponen elektronika, mungkin ada lensa-lensa juga, fisika dan elektronika itu bersinergi. Jadi saya belajar banyak mengenai hal-hal seperti itu. Lalu kalau mengenai soft skill, di Trisakti ini juga dosen-dosen, teman-teman itu sangat mendukung juga kalau kita mengikuti organisasi. Di sini kan organisasi ada, mungkin saya bisa bilang ada contohnya ada badan eksekutif mahasiswa, habis itu ada parlemen, ada presiden mahasiswa, itu macam-macam lah. Jadi ranah kita buat belajar berbicara, buat kita belajar mungkin kalau soft skill lainnya itu berpikir kritis dan lain-lain itu juga banyak sih, Bu. Luas juga cakupannya kalau Trisakti ini. Oke, Mas Rehan mungkin bisa menceritakan gitu ya, kan Ibu pernah dengar nih kalau Mas Rehan tuh kemarin kalau tidak salah membuat sebuah karya ya, karya inovasi bersama dosen kah pada saat itu? Ada bantuan dari dosen, ada Pak Ida membantu saya, beliau membantu kalau misalnya kita kesulitan,
datang aja ke saya kata beliau, jadi kami konsultasi banyak ke beliau sih. Oke, itu terkait kolaborasi untuk riset atau penelitian atau kegiatan PKM gitu, Mas Rehan? Saya kalau misalnya buat penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu saya alhamdulillah sih berpartisipasi, pernah Bu saya berpartisipasi mungkin dalam membawakan suatu materi atau suatu penyuluhan kayak gitu sih Bu. Di Trisakti ini diwadain sih Bu sama dosen-dosen, sama bahkan nggak sama dosen-dosen juga kan, tapi kadang-kadang ada event atau acara dari fakultas ataupun jurusan kayak gitu sih Bu. Oke, berarti teman-teman atau adik-adik semua, jadi semua mahasiswa ataupun mahasiswi di teknik elektro itu selalu dilibatkan gitu ya terkait kolaborasi dengan dosen ataupun dengan alumni untuk jenis kegiatan penelitian, PKM gitu atau lomba ya, Betul Mas Bu, lomba, Rehan. iya. Kalau Ibu boleh tahu kemarin terakhir untuk Mas Rehan pernah mengikuti kompetisi di bidang apa nih? Mungkin bisa diceritakan bagaimana experience-nya? Oke baik, boleh Bu. Jadi kebetulan dari saya sendiri, saya mungkin di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada ini, ada beberapa robot-robot. Di sini ada sumo robot, di sini ada line follower. Itu kita di bagian elektro itu ada robotiknya. Jadi kita belajar dari kita mulai merangkai komponen-komponen apa yang diperlukan sampai kita belajar cara untuk mengendalikan robot-robot tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dari saya sendiri, kalau izin bercerita, kemarin lomba yang paling terakhir saya ikutin itu ada di Jogja di UGM. Itu Techno Corner UGM. Di situ saya sebenarnya ngikutin lomba transporter, robot transporter, di mana tujuan dari robot itu adalah mengangkut barang ke titik tujuan yang udah telah ditentukan. Tapi kebetulan robotnya lagi nggak ada di sini Bu, karena lagi di maintenance. Nah kan tapi pengalaman saya buat ikutin robot itu emang bener-bener kelihatan banget sih Bu. Maksud saya kan kita berkompetisi nih Bu sama kampus-kampus lain. Kita melihat kalau kampus lain ini, oh jenis robotnya kayak gini, oh kampus ini jenis robotnya kayak gini. Masing-masing dari setiap kampus-kampus itu punya keunggulan buat robotnya masing-masing. Jadi saya terpancing buat, oh nanti setelah saya pulang dari lomba ini, saya pengen coba buat lagi ya, saya pengen coba upgrade lagi lah buat robot saya, supaya robot saya ini bisa lebih berkembang, habis itu bisa dipakai juga nih sama teman-teman ataupun adik-adik saya nanti, kayak gitu Bu. Oke, berarti seru banget ya, Seru sih, Bu. Mas Rehan, kalau misalkan adik-adik gitu ya bisa join di program studi teknik elektro, karena akan banyak experience yang kalian dapatkan gitu ya terkait bagaimana pengembangan keilmuan di teknik elektro itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Rehan juga ya, pengalaman-pengalaman dia ikut kompetisi, bagaimana situasi di laboratorium, kolaborasi dengan alumni, kakak tingkat maupun para dosennya. Nah, kembali lagi nih ke Pak Denny gitu ya. Pak Denny nih, mungkin biar adik-adik tuh tahu kalau sekarang kan sudah industri 5 malah ya, 5.0. Nah, dari Prodi Teknik Elektro sendiri, bagaimana mengatur strategi dari kurikulumnya gitu ya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri 5.0 saat ini gitu. Mungkin ada yang ingin Pak Denny sampaikan terkait pengembangan kurikulum gitu ya. Sekarang kan juga sudah terkenal istilah yang namanya kurikulum merdeka terkait MBKM ya Pak Denny. Nah, dari teknik elektro sendiri, kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah tersebut terkait MBKM itu apa saja ya Pak Denny? Baik, jadi kalau dari sisi akademik ya, kurikulum di sini. Jadi kalau pastinya teknik elektro ini kan berkaitan erat dengan industri. Nah, dalam kita menyusun materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa, oleh adik-adik yang nanti akan masuk ke teknik elektro itu sudah dikonsultasikan dulu dengan pihak-pihak industri. Nah, itu dia salah satu kelebihan kita adalah pihak industrinya ini adalah dari para alumni, kekuatan daripada alumni. Nah, kita undang mereka, kita bicarakan, oh baiknya sekarang yang tren ini, apa mesti dimasukkan ke dalam mata kuliah apa, mungkin juga perlu ada penggantian sedikit dengan materi-materinya. Itu dari sisi kurikulumnya. Kemudian yang mendukung MBKM misalnya seperti itu, kita membuka kesempatan teman-teman mahasiswa ini untuk ya memakai semua platform yang ada di MBKM tersebut. Salah satunya kalau mau mengambil materi di luar negeri ya, yang nanti materinya itu bisa dikonversi ke dalam nilai kuliahnya, itu bisa. Karena ada teman-teman kita juga yang sudah mengambil ke luar negeri, yang terakhir itu kalau nggak salah ke Korea ya. Arya dia di Korea ya, pakai program ISMA waktu itu.
Nah, itu juga ada 20 SKS kalau nggak salah dikonversi. Padahal beliaunya satu semester ada di Korea ya, Korea, waktu itu Korea. ya. Nah, seperti itu. Oke, sejenis pertukaran pelajar gitu ya, Pak? Kalau kita mungkin mengirim ya, hanya Mengirim mengirim ya, ya, jadi untuk mengirim beliau. mahasiswa teknik elektro merasakan ya Iya. bagaimana situasi belajar yang ada di Universitas Korea tersebut Betul, ya. jadi mahasiswa internasional dia di sana. Nah, Kalau itu. dari teknik elektro sendiri menerima Pak mahasiswa dari mancanegara gitu untuk juga bertukar posisi untuk studi gitu ya di teknik elektro, apakah ada mahasiswa dari luar negeri Pak? Oke, saat ini untuk yang dari luar negeri ke elektro itu adalah sistemnya magang untuk penelitian. Mungkin belum dari sisi yang kurikulum, tapi itu atau kuliah ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan. Nah, tapi di sini mereka lebih tertarik dari sisi penelitian. Nah, karena apa? Karena penelitian di teknik elektro ini itu tetap seperti tadi melibatkan rekan-rekan mahasiswa, sehingga mereka itu dapat soft skill-nya dapat, kemudian keilmuannya juga dapat. Nah, dari luar negeri apalagi mereka ikut membawakan ilmu mereka dari negara mereka seperti apa, dikembangkan di sini, dikolaborasikan di sini. Nah, terutama tadi mungkin saya bisa tambahkan tentang soft skill. Teman-teman mahasiswa ini salah satunya adalah ikut lomba. Itu adalah soft skill mereka, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka berbicara dengan bagaimana mendaftarnya, berbicara dengan dari universitas lain. Tentunya kan perlu komunikasi ya. Nah, itu salah satunya, melihat apa yang perlu dilakukan, memperbaiki. Nah, itu yang kelebihannya ada. Teman-teman tuh bisa belajar tuh, ya kita bawa fun lah istilahnya di sini. Jadi keahlian selain keilmuannya juga mengasah soft skill-nya ya Pastinya, Pak? Bu. Pastinya. Nah, artinya dari teknik elektro sendiri itu sangat mendukung segala bentuk kreativitas mahasiswi maupun mahasiswanya ya Pak ya? Oke. Nah, kembali lagi nih ke Mas Rehan. Mungkin Mas Rehan supaya adik-adik calon mahasiswa baru kita nih ya yang akan segera join di teknik elektro, mungkin ada pesan-pesan gitu dari Mas Rehan kepada adik-adik supaya mereka tuh yakin ya bahwasanya dengan perkembangan zaman saat ini, contohnya seperti yang tadi Mas Rehan sampaikan terkait electric vehicle gitu ya, terus energi terbarukan, itu kan semua dipelajari ya secara mendetail, rinci di teknik elektro. Mungkin Mas Rehan mau menyampaikan sesuatu gitu kepada adik-adik supaya tidak ragu memilih program studi teknik elektro dan menjadi lulusan dari sarjana teknik elektro. Baik, boleh Bu. Mungkin saya izin kasih sedikit beberapa pesan-pesan saya buat calon-calon mahasiswa baru nanti. Kenapa harus memilih teknik elektro? Kan kita udah tahu nih, mungkin nanti adik-adik sekalian, kita pasti adik-adik nontonnya aja udah dari komputer, dari handphone. Itu kan adalah salah satu aplikasi dari teknik elektro itu sendiri. Dalamnya ada komponen-komponen elektronikanya, habis itu ada cara kerja listriknya bagaimana. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, pesan-pesan saya sama adik-adik adalah carilah prospek yang seluas-luasnya. Nah, kalau untuk prospek yang seluas-luasnya itu, kalau kalian research, kalau kalian cari tahu lebih banyak, itu banyak banget tahu yang dari jurusan teknik elektro. Di teknik elektro itu sendiri aja dari listrik kita bisa ngeliat pakai lampu mungkin semuanya yang kita alat-alat kelistrikan, dari komputer yang kalian pakai, handphone yang kalian charger, itu adalah salah satu bentuk dari teknik elektro. Di teknik elektro itu juga gak bosan-bosan amat kok. Di teknik elektro itu kita belajar ngerakit alat, kita bikin alat, reparasi, habis itu kita juga ada namanya perlombaan dan macam-macam kegiatan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa elektro itu nggak jurusan yang gitu-gitu aja. Di mana elektro itu benar-benar menjadi jurusan yang banyak fleksibilitasnya, dan kita juga melatih kreativitas yang ada pada diri kita sendiri. Nggak cuma itu, tapi teman-temannya juga bisa berbau, karena kita kan ini kan teknik elektro Bu ya. Dimana kalau misalnya teknik itu biasanya dikenal dengan kita nih kompak gitu kalau udah mengerjakan sesuatu. Kita punya rasa bangga kalau misalnya kita ini kuliah di teknik. Seperti itu sih Bu, kalau misalnya pesan-pesan saya buat teman-teman yang mau join dari teknik elektro itu. Oke, terima kasih Mas Rehan. Sama-sama, sangat menarik ya yang betul. disampaikan sama Mas Rehan. Nah, mungkin nih dari sisi Pak Denny ya, adakah hal-hal yang ingin disampaikan gitu ya supaya adik-adik nih juga semakin yakin dan semakin percaya diri kalau jurusan teknik elektro itu tidak sulit gitu. Karena mungkin Pak Denny ada yang ingin disampaikan gitu ya supaya adik-adik atau calon-calon mahasiswi baru di periode tahun ini itu bisa percaya diri untuk mengambil jurusan teknik elektro ini. Nah,
Dan selain itu mungkin Pak Denny bisa menyampaikan gitu ya, kalau ingin mencari informasi terkait Prodi Teknik Elektro FTU Sakti, itu tuh bisa cari di mana Pak Denny? Adakah sosial medianya gitu? Adakah website yang bisa dikunjungi supaya nanti adik-adik ataupun orang tuanya itu bisa mencari informasi pendaftaran dengan mudah gitu Pak Denny? Baik. Ya baik, jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk di atau berminat di teknik elektro, terutama di teknik elektro Trisakti, yang pastinya nggak ada yang namanya ilmu itu nggak bisa dikerjakan, nggak bisa diselesaikan. Mungkin ya kita bisa dengar di luar mungkin bilang, wah teknik ini sulit, teknik ini gimana, dan lain sebagainya. Tapi sekarang contohnya gini, teknik elektro Universitas Trisakti itu berada di bawah Fakultas Teknologi Industri. Ambil satu kata di situ, teknologi. Kenapa nggak kita pakai teknologi untuk belajar, untuk cari tahu, ya? Jadi tidak hanya kita belajar dengan cara mungkin yang berbeda dengan orang tua atau mungkin kakek nenek kita atau pendahulu-pendahulu kita. Kita ikuti zaman, itulah teknologi. Begitu pula Elektro Trisakti, ya, yang di bawah Fakultas Teknologi Industri ini mengikuti zamannya, di mana kita belajar juga pakai teknologi yang mungkin lebih memudahkan kita, membuat kita bisa mencari informasi seluas-luasnya. Nah, kalau mau melihat juga ya sekarang juga salah satu teknologi kita adalah dengan sosial media ya. Nah, boleh dicari sosial medianya untuk yang teknik elektro ada kita di tertulis ya nanti dilihat di layar ya. Itu ada kita punya Instagram. Kemudian website pastinya ada. Kemudian juga ada TikTok. Kita juga main TikTok. Nggak kalah sama adik-adik atau teman-teman di luar sana. Kira-kira gitu, Bu Laras. Oke, terima kasih Pak Denny dan Ananda Rehan yang sudah mau sharing terkait prodinya ya, teknik elektro. Jadi adik-adik semua gitu ya yang nantinya akan menyaksikan podcast ini itu bisa yakin dan pastinya bisa segera join ya di Prodi Teknik Elektro supaya adik-adik itu mungkin bisa melihat secara langsung ya sarana prasarana yang ada di Fakultas Teknologi Industri Universitas Sakti, khususnya adalah program studi Teknik Elektro. Oke, terima kasih pada Bapak Denny dan Ananda Rehan yang telah bersedia hadir di podcast FTI Usakti ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Denny dan Ananda Rehan itu bisa diterima dengan baik oleh para pendengar ya di podcast setia FTI Usakti. Semoga nanti kita berjumpa lagi di sesi podcast berikutnya ya. Baik. Siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu.